Warta Jemaat Minggu 23 Februari 2025. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 23 Februari 2025, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayanan kebaktian saat ini merupakan kebaktian pembukaan persidangan ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas dan akan dilayani oleh Pendeta Nona S. Lawalata dengan menggunakan panduan tata kebaktian pembukaan persidangan jemaat. 2. Pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 14 ayat 21 hingga 28. 3. Kami informasikan kepada jemaat bahwa selesai kebaktian, jemaat dimohon tinggal sebentar untuk mengikuti acara pembukaan persidangan ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Empat, kami informasikan kepada jemaat bahwa pada hari ini Minggu 23 Februari 2025 pukul 04.00 WIB telah meninggal dunia Letda Infantri Lodewijk Tahitu di Rumah Sakit RST Ambon karena sakit. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Akang manis lawang ketemu semua suka kumpul. Kalau satong samua suka kumpul, katong menyanyi sama-sama puji tete manise. Toki tifadenda rame-rame angkat suara, katong bersuka sombate temanis, katong bersuka sombate Ayo basudara ketemu semua baku gandeng tangan. Ayo basudara katong semua baku gandeng tangan, katong berdendang muliakan kasih Allah yang kekal. Toki toleng-toleng tiup tahuri angka puji
bersuka, sombate te manis, katong bersuka, sombate te manis. Ayo lokolenso katong menari dengan sukaria. Lokolenso, katong menari dengan sukaria. Katong sembahyang, jaga hidup orang bersaudara. Toki toto buang, deng tiok suling, angka syukur. Katong bersuka, sombate te manis, katong bersuka, sombate te manis. Jemaat Tuhan, Shalom. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah kekuatan dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Di atas dasar Yesus Kristus, kita teguh berdiri sebagai gereja yang profetik dalam menjawab tantangan perubahan zaman. Ya, hanya di atas dasar Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Oleh kekuatan Roh Kudus kita digerakkan untuk terus berbuah bagi kehidupan bersama. Ya, sebab di luar karunia Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka ibadah pembukaan sidang ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas kita dasari di dalam nama Tritunggal Allah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Sejahtera Allah menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Saudara-saudari, hari ini kita berjumpa lagi di Gedung Gereja Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Ada banyak hal yang terjadi mewarnai tugas pelayanan kita. Ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang bertunas dan ada pula yang mekar. Ada yang harus ditopang dan ada yang dapat berdiri tegak. Namun kita percaya bahwa semuanya terjadi di dalam kasih karunia Allah. Oleh sebab itu marilah kita memuji kebesarannya. Karena oleh kasih karunia Allah kita tetap berdiri dan bermegah dalam kemuliaannya. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalun syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari,
sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuh menderu, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madaku tatamu kan abadi selama-lamanya. Saudara-saudari, kita berkumpul di sini untuk bersama-sama menggumuli panggilan dan tugas kita sebagai gereja yang profetik di tengah-tengah dunia. Kita pun harus jujur mengakui bahwa bukanlah perkara yang mudah untuk mewujudkan hal itu bila tidak dilandasi dengan ketaatan, kekudusan, dan kerendahan hati. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang terpanggil dan terpilih untuk melayani Tuhan, mari tunduk di hadapannya, mengakui segala kelemahan, keterbatasan, dan dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan Allah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tolonglah kami, ya Tuhan penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Teguhkanlah langkah kami oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas kami. Tuhan, Kau tahu diriku lemah menempuh jalan-Mu. Betapa berat beban hidupku, hilang arah tujuanku. Hapuskan kesalahanku, sucikan segala dosaku. Hatiku selalu bersyukur, Kau sumber hidupku. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketahuilah bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhanku,
hatiku, Tuhanku. Kaulah surya hidupku, dalam suka maupun duka, aku merindukanmu. Berkat-Mu melimpah, walaupun tak bintang, bertaburan cinta, melebihi bintang permata, Tuhanku. Kaulah surya hidupku, dalam tiap pengharapan, ku patrikan nama-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan selaku pelayan-pelayan Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru sesuai kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bernyanyi pujilah Tuhanmu, bersorak pujilah kuasa-Nya. Karena kasih-Nya besar, kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Kasihilah sesamamu, kasihilah-Mu sungguh-sungguh, karena pengasihan-Nya telah kita. Bersandarlah pada firman-Nya, berjalanlah turut jalan-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian paduan suara sektor Mawar Saron. Dipersilakan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang hari ini terbaca dari Kisah Para Rasul 14, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Yang kami yakini firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Kami mohon kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di momen yang berbahagia dan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Sebab oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus kita telah dihantar tiba di minggu yang terakhir di bulan Februari 2025 dengan selamat. Dan di hari ini ada 4 jemaat di Klasis Pulau Ambon, termasuk jemaat ini menggelar persidangan jemaatnya. Nah, kita bersyukur sebab firman Tuhan itu selalu menjadi kekuatan yang menolong kita berhadapan dengan segala kenyataan hidup, masalah maupun juga tantangan yang kita hadapi. Pada minggu-minggu yang lalu kalau kita ingat, saudara-saudara, kita telah mendengarkan
firman Tuhan tentang bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Nah, 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang diharapkan dia ada dan bertumbuh di dalam diri kita sebagai orang percaya. Dia ada dan bertumbuh di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Dia ada dan bertumbuh di dalam kehidupan jemaat ini. Sebab menjalani kehidupan ini dengan segala kenyataannya dibutuhkan iman yang teguh, pengharapan yang kokoh, dan kasih yang terus-menerus mesti dinyatakan. Dan kita percaya bahwa iman dan pengharapan bekerja bersamaan dan kasih itu melengkapinya. Iman kepada Tuhan menimbulkan pengharapan akan hadirnya kasih dan pertolongan Tuhan itu bagi kita. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk terus bertekun mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, kerja-kerja kita, dan pelayanan-pelayanan kita dengan baik. Dan ini yang ditegaskan kepada kita lewat nats pembacaan kita hari ini di momentum persidangan yang ke-37 sesuai dengan arah tema minggu kita, bertumbuh di dalam ketekunan. Nah, jemaat terkasih, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, tekun itu artinya rajin, ya. Bersungguh-sungguh, berkeras hati dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam hal bekerja, belajar, berusaha, beribadah, berdoa, beriman, dan sebagainya. Mengapa ketekunan ini diperlukan atau perlu ditumbuhkan di dalam kehidupan kita selaku orang percaya? Sebab hanya melalui ketekunan seseorang itu bisa mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Ada salah satu buku berjudul Maukah Anda Sukses? Seorang motivator terkenal pernah mengatakan begini, bahwa ada 8 kunci kesuksesan. Yang pertama yaitu mencintai panggilan atau pekerjaan. Kedua, kerja keras. Ketiga, fokus. Keempat, kuat motivasi. Kelima, selalu mencari ide. Keenam, pengembangan diri. Ketujuh, bersedia melayani. Dan yang kedelapan itu adalah tekun. Jadi tekun di sini menjadi satu aspek yang menentukan seseorang sekali lagi menuju sukses. Ketekunan juga merupakan aspek penting dalam keimanan kita. Dalam Kolose 4, saudara-saudara, ayat 2, di situ Rasul Paulus pernah menasihati jemaat untuk bertekun di dalam doa. Artinya bersungguh-sungguh dan tidak bosan-bosan dalam hal berdoa supaya jemaat itu tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bahkan di dalam pembagian pembacaan kita hari ini pun Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Antiokhia agar bertekun di dalam iman, agar mereka kuat menghadapi masa-masa sulit atau kesengsaraan karena panggilan iman kepada Tuhan Yesus yang mereka imani. Saudara, saya mencatat di sini ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, saudara-saudara, jemaat-jemaat yang terbentuk mula-mula itu karena buah karya Roh Kudus adalah jemaat-jemaat yang baru, hasil dari pemberitaan Injil dari para rasul. Iman mereka belum kuat untuk menghadapi segala kenyataan karena iman mereka kepada Tuhan. Sementara di sisi yang lain mereka dihadapkan dengan banyak sekali penderitaan dan penganiayaan. Menariknya bahwa kehadiran Paulus dan Barnabas itu sangat menguatkan. Rasul-rasul ini dengan tekun mereka membimbing dan menguatkan hati jemaat supaya tidak bosan, menasihati mereka supaya tetap bertekun di dalam iman dan mengajarkan mereka bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ayat yang ke-22. Lewat ayat ini Paulus hendak menegaskan kepada jemaat bahwa Yesus datang bukan untuk menawarkan kehidupan yang enteng. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menawarkan kehidupan yang mudah, melainkan menjadi setiap orang percaya itu menjadi orang yang hebat, orang yang tangguh menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Hal ini yang boleh kita pahami, dia seakan-akan Yesus menganjurkan orang Kristen itu untuk menderita, sebab itu bagian dari hidup kekristenan. Melainkan bahwa jika karena keadilan dan kebenaran seseorang harus menderita, maka ia harus menghadapinya sebagai bagian dari iman.
Jadi yang dimaksudkan di sini adalah menderita karena iman dan karena melakukan perbuatan baik. Bukan menderita karena melakukan kriminal ataupun melakukan kejahatan. Penulis surat 1 Petrus juga pernah mengingatkan jemaat, kalau harus menderita jangan karena melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kebaikan namun kita menderita karena kebaikan tersebut, saudara-saudara, lihatlah itu sebagai suatu bagian beriman kita kepada Allah. Karena kita berada pada jalan Yesus. Kita berbahagia sebab kita berada pada jalan Yesus. Kita berbahagia sebab melakukan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Jadi kepada kita lewat teks ini diajarkan bahwa untuk mempertahankan keselamatan yang telah kita peroleh dari Yesus, kita mesti rela dan tahan menderita, menghadapi dengan tekun. Saudara-saudara jemaat, sekarang jemaat-jemaat kita sudah semakin tua ya. Kita juga menghadapi keadaan yang tentu berbeda dengan masa Paulus. Tidak ada penganiayaan, kita bahkan hidup di dalam kebebasan termasuk kebebasan beragama. Walaupun di beberapa tempat ada terjadi insiden penistaan agama, namun secara umum apalagi kita di Maluku ya mau bilang dalam kategori ya ada baik-baik saja. Kotong beribadah juga ya sekarang ini aman-aman saja, sing terganggu dan sebagainya. Nah kondisi yang baik ini justru membuat banyak orang tidak tahan menderita. Banyak orang ingin cepat menjadi kaya dan berkuasa termasuk kita orang Kristen. Dan karena itu banyak orang menghadapi masalah bahkan terjerat dalam kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan. Dan ini tantangan iman yang kita hadapi. Dan tantangan ini menjadi semakin berat karena kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Kita harus mengakui kita kebanjiran informasi yang menghendaki kearifan kita untuk memilah mana yang benar dan mana yang hoax yang kita terima dalam hidup ini. Di mana-mana, di masyarakat, di jemaat, di keluarga, dalam kehidupan kita, eksistensi atau keberadaan kita telah didominasi sekali lagi oleh peran teknologi digital. Memang saya bisa kutapungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran teknologi digital itu juga memberikan banyak manfaat untuk kita. Misalkan bisa membantu kita menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan waktu yang lebih cepat. Anak-anak kita di sekolah dasar, bahkan sampai di perguruan tinggi, ya lebih banyak bertanya kepada Om Google untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar mereka ketimbang mencari dan membaca literasi-literasi yang ada tersedia. Kau bisa hitung dengan jari saja. Kau anak-anak duduk di perpustakaan untuk baca sepaling kurang. Cari buku di Dian Pertiwi hitung dengan 1, 2, 3 orang saja yang banyak saudara-saudara. Mereka mencari cara yang mudah menyelesaikan tugas apapun. Memang tidak salah, namun tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, pengaruhnya untuk kita, pengaruhnya untuk generasi gereja ini, masyarakat ini, bangsa dan negara ini. Akan ada mental-mental instan yang mau cepat dapat jawabannya tanpa harus bertekun, tanpa harus berpikir keras, tanpa harus berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang harus diwaspadai adalah akan lahir generasi gereja yang tidak terbiasa menghadapi tantangan hidup. Sehingga mental mereka akan rapuh berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, di kalangan anak-anak remaja pemuda sekarang ini kau dengar, oh ya ada bunuh diri di situ, ada bunuh diri di sini. Ya karena apa? Saya bisa bertahan untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, mari perkuat keluarga-keluarga kita. Pembinaan keluarga-keluarga itu menjadi penting dalam pergumulan kita berjemaat. Mari perkuat keluarga untuk tekun berdoa. Untuk tekun membangun keintiman dengan Tuhan. Untuk tekun membaca firman Tuhan setiap jam, menit, bahkan detik. Sebab hanya dengan mengosongkan diri dan memasrahkan hidup di bawah pimpinan Allah lewat Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kita semua dimampukan menghadapi tantangan ataupun kesulitan hidup. Kita dan anak-anak kita tidak akan kalah dengan tantangan
dan penderitaan hidup yang dialami. Yang kedua, saudara-saudara, dari teks ini ialah bahwa Barnabas dan Paulus merasa bahwa tugas memelihara kehidupan umat ini hanya tergantung pada kerja satu orang atau kerja dua orang. Tapi kerja banyak orang, banyak tangan untuk banyak tenaga, energi untuk sorong bahu untuk mengatur pelayanan. Dan karena itu di ayat 23a, mereka mengangkat dan menetapkan para penatua dengan tugas utamanya ialah membimbing jemaat untuk tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal itu nampak dalam ketekunan mereka melakukan tugas-tugas pelayanan. Jadi saudara-saudara, di sini sangat jelas bagi kita bahwa pengorganisasian itu penting sekali. Gereja ini membutuhkan orang-orang yang menjadi pemimpin untuk memimpin jemaat ke arah yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu ada para pendeta, ada para penatua, ada para diaken. Bahkan di tingkat sektor unit-unit wadah-wadah pelayanan, ada perangkat pelayanan di sana. Bahkan melalui sebuah mekanisme pelayanan di dalam organisasi gereja, termasuk persidangan-persidangan gerejawi. Maka umat terus dibimbing sehingga iman mereka kuat berakar di dalam Kristus dan bertumbuh serta menghasilkan buah-buah baik dan berguna bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, Bapak Ibu peserta persidangan ke-70 khususnya, apakah di dalam tanggung jawab sebagai peserta biasa ataupun luar biasa yang bergumul dalam persidangan ke-37 hari ini, kepada Bapak Ibu Tuhan Allah mempercayakan tanggung jawab menata layani gereja ini dengan baik dan tekun. Dan oleh karena itu momen persidangan jemaat yang setiap tahun kita lakukan bukan semata-mata untuk mempertanggungjawabkan capaian-capaian target ataupun anggaran yang sudah kita capai ataupun sudah kita lakukan. Tapi momentum persidangan ini pun baiklah itu menjadi kesempatan untuk kerja-kerja yang dilakukan lewat program-program yang diputuskan nanti dia berkualitas dan memberikan dampak positif bagi kehidupan umat. Sehingga ketong sing asal jadi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan nanti. Sebab itu support sistem penting sekali di persidangan ini. Pelayan dan pelayan baku tongka. Pelayan dan jemaat baku tongka. Memberikan visi yang cemerlang, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang krusial untuk dicakapkan, untuk dicari solusinya di persidangan ini, mari beta mau bilang, dengan kepala dingin dan hati baik, dan penuh sukacita. Dengan tetap mengandalkan kekuatan dan karya Roh Kudus, kotong melakukan persidangan ini. Doa menjadi kekuatan kita untuk sidang ini kotong selenggarakan. Sehingga persidangan ini akan jadi berkat untuk pertumbuhan jemaat ini ke depan. Semua jemaat, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan akan mengalami kasih karunia Allah yang tidak berkesudahan. Beta mau bilang para Bapak Ibu yang ketiga, setekun apapun kita dan sehebat apapun kita bersidang, tetapi jika tidak melibatkan Tuhan di dalam karya Roh Kudus, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Kau bercermin dari Paulus dan Barnabas. Mereka bersinergi untuk membangun kehidupan jemaat. Mereka berdoa dan berpuasa lalu menyerahkan tua-tua itu kepada Tuhan sebagai sumber kepercayaan mereka. Ini memberikan pelajaran bagi kita. Bahwa di dalam melakukan pekerjaan apapun, termasuk persidangan di hari ini, jangan mengabaikan karya Roh Kudus. Sekali lagi jangan mengabaikan karya Roh Kudus. Jangan kita melakukannya hanya berdasarkan kemanusiaan kita, sebab kalau itu diletakkan berdasarkan kekuatan kita sebagai manusia, maka hasilnya itu tidak akan menjadi berkat bagi jemaat ini. Oleh sebab itu melalui doa pelayanan akan berhasil.
Jemaat akan terus berakar dan bertumbuh ke arah Kristus. Bahkan dari pelayanan bertumbuh, baik itu dapat menjadi kesaksian yang menjangkau hidup orang lain dimanapun jemaat ini ada dan hidup. Sebagai orang-orang percaya yang telah menikmati pemeliharaan Tuhan hingga hari ini, kita bersyukur sebab firman ini kembali mengingatkan semua sebagai pelayan maupun umat. Tekunlah berdoa, beriman, berpengharapan serta nyatakanlah kasih seorang dengan lain. Ketekunan menjadi kesimpulan akhir dari semua yang mau kita lakukan. Dan ini mesti menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya yang bertumbuh dan dewasa. Sebab tanpa ketekunan kita akan sulit untuk mencapai akhir. Iman kita baru akan menjadi kuat dan jika kita selalu bertekun menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Pengharapan kita menjadi teguh jika kita tekun dan tidak mudah patah semangat. Menjadi jemaat dan pelayan yang ulet tahan banting dan uji. Dan selalu berjuang demi meraih kesuksesan. Kasih kita menjadi bermanfaat jika kita tekun mengerjakannya dengan tulus. Sebab bukan hanya kita yang akan merasakan dampak dari perbuatan kasih yang tulus yang kita lakukan. Melainkan banyak orang akan bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita bersidang dengan tetap mengandalkan karya Roh Kudus. Dan tetap meletakkan di dalam doa. Tuhan dimuliakan lewat kita. Tuhan akan pakai kita luar biasa untuk menghadirkan berkat demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meresponi dengan melakukan nyanyian GPM nomor 262. Hikmat lebih baik daripada kuasa, lebih baik dari keperkasaan. Seorang miskin hanya dengan hikmatnya dapat selamatkan isi kota. Hikmat lebih baik dari alat perang. Hikmat itu datang dari tangan Allah. Tuhan berikanlah hikmat-Mu bagiku, agar aku pahami maksud-Mu. Jemaat mari berdiri dan bersama semua orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Peniel choir dipersilakan untuk memuji Tuhan.
prasangka curiga, rasa cemburu dan iri hati, dan keangkuhan rasa sombong tinggi hati, rasa berkuasa. Singkirkanlah rasa benci dan marah, singkirkanlah rasa dendam, hilangkanlah hati, rasa prasangka curiga, rasa cemburu dan iri hati, dan keangkuhan rasa sombong tinggi hati. Jemaat, kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur di saat ini. Sebelum itu dengarlah anjuran. Marilah kita menyatakan tanda syukur kita dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Lebih daripada itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan dijalankan, jemaat menyanyikan nyanyian jemaat GPM nomor 212, ayat 1 dan seterusnya. Kumpul jengke, kumpul nyanyian syukur, coba reke, coba nyala wangi. Syukur dan kabar Yesus, syukur dan putus-putus, bilang saja dan hebatnya Yesus. Bukan kawang sukono di dalam jari, aroba Yesus hampir kabalik. Syukur dan kabar Yesus, syukur dan putus-putus, bilang saja dan hebatnya Yesus. Syukur dan putus-putus, bilang saja dan hebatnya Yesus.
Tuhan, bawalah dengan tembang syukur. Bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah Tuhan sambut korban syukurmu. Angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah Tuhan sambut suara hatimu. Bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, berikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan, Tuhan sambut tari syukurmu. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Jemaat berdiri, kita sambut persembahan. Jemaat, mari kita berdoa. Kami bawa persembahan kami di saat ini, berkenan Tuhan berkati menjadi alat berkat pelayanan-Mu. Ajari kami bukan saja uang yang kami berikan, tapi seluruh hidup ini kami persembahkan kepada pekerjaan-Mu. Dalam ungkapan syukur kami berdoa. Amin. Kita dengarkan lagi persembahan pujian Polka Grup laki-laki sektor Mawarsaro. Disilakan.
Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, dibebaskan. Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah mengukur dunia. Berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, kan ku beritakan, kan ku sampaikan kabar baik bagi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan yang penuh penderitaan? Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, dibebaskan. Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah mengukur dunia. Itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, Untuk semua Bapak Ibu yang telah memakai kesempatan dalam ibadah ini memuji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan segala pujian, jadi berkat bagi jemaat ini untuk terus bertumbuh ke arah Kristus yang punya pekerjaan ini dan Tuhan sungguh dimuliakan. Marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami, kembali lagi di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik yang telah memperkenankan kami untuk menikmati lagi nafas hidup, sehingga lewat nafas itu kami kembali bisa terus berkarya. Kami boleh berhimpun lagi di rumah Tuhan yang kudus ini, selaku para pelayan dan semua umat Tuhan di dalam kebaktian minggu, sekaligus di dalamnya persidangan Jemaat ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas hari ini digelar. Kami berterima kasih buat Tuhan karena Tuhan telah mengingatkan kami juga lewat kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani ini, yang syarat juga dengan persoalan dan tantangan hidup, kami tetap bertekun di dalam setiap gumulan-gumulan hidup, melalui doa-doa kami dengan tetap mengandalkan karya Roh Kudus berkuasa dan memimpin kehidupan kami. Hanya dengan demikian maka hidup kami menjadi berarti dan teristimewa bagi jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas yang hari ini menggelar persidangan pun akan terberkati oleh Tuhan
dengan tetap mengandalkan kekuatan doa dan Roh Kudus yang terus berkarya. Biarlah persidangan yang berlangsung di hari ini dari awal sampai pada akhirnya berjalan dengan segala baik, dan kami taruh itu semua di bawah kuasa dan kendali Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja, sehingga baik majelis jemaat sebagai mandataris persidangan jemaat maupun juga selaku peserta persidangan, semua kami yang akan bergumul di hari ini untuk membicarakan berbagai hal terkait dengan kehidupan jemaat ini ke depan, khususnya di sepanjang tahun 2025. Kami pun tetap mengandalkan karya Roh Kudus untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang sedang kami gumuli, kami hadapi. Kami sadar bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Dan oleh karena itu biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam persidangan ini. Bukan karena kemanusiaan kami, tetapi kami tetap menyerahkan itu di bawah kendali kuasa Roh Kudus. Supaya dengan demikian kami sangat percaya persidangan ini dapat berjalan dengan tuntunan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya menghasilkan berbagai keputusan yang akan diimplementasikan di tahun 2025 ini secara khusus. Kepada majelis jemaat yang akan bertanggung jawab penuh untuk tugas-tugas pelayanan dan kesaksian di tahun 2024 kemarin, Tuhan anugerahkan kepada para hamba-Mu ini hikmat. Kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat yang bersama dengan seluruh rekan-rekan pelayan, kami memintakan Tuhan kekuatan dan kesehatan prima supaya mereka dapat mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini dengan tetap mengedepankan kebaikan dan kasih karunia Tuhan, supaya dengan demikian jemaat ini terus mengalami pertumbuhan sekalipun kami tahu bahwa ada tantangan-tantangan yang sedang dihadapi dan digumuli jemaat ini. Dan kami tahu pula bahwa segala persoalan apapun yang tengah dihadapi, hanya dengan campur tangan Tuhan sajalah semuanya dapat teratasi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi para peserta persidangan dari utusan tiap sektor, bahkan juga Bapak Ibu sebagai para pelayan yang ikut menopang seluruh proses persidangan ini. Kami memintakan juga Tuhan hikmat dan kekuatan bagi mereka sehingga mereka dapat mengedepankan kebaikan dan kasih karunia Tuhan, supaya dengan demikian proses-proses bersidang ini dapat dituntun oleh kendali Tuhan. Dan kami yakin melalui kesepakatan yang akan digapai nanti Tuhan akan melahirkan sesuatu yang jadi berkat bagi kehidupan jemaat ini. Dalam tanggung jawab sebagai majelis pekerja klasis, kami berdoa bagi pimpinan klasis yang akan mengarahkan persidangan ini berjalan, bahkan juga dalam tanggung jawab pendampingan secara bersama. Kami berdoa kiranya Tuhan anugerahkan kepada kami hikmat, supaya hanya dengan hikmat Tuhan Allah lah kami mampu untuk bisa mengarahkan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai majelis pekerja klasis untuk jemaat ini ke depan. Melalui buah-buah pikiran, gagasan maupun ide-ide yang dapat disumbangsikan di dalam persidangan ke-37 ini. Kami berdoa juga bagi seluruh warga jemaat yang ikut menopang dalam pergumulan doa-doa mereka. Kami serahkan mereka dengan pergumulan di tiap keluarga ataupun rumah tangga di tiap sektor pelayanan. Mulai dari janin dalam kandungan ibu sampai orang tetua yang lanjut usia. Mereka dengan pergumulan-pergumulan keluarga yang berat maupun yang ringan. Kami taruh itu di bawah kuasa dan kendali Tuhan berkenan memberkati jemaat ini. Bahkan anak-anak kami dengan pergumulan pendidikan dan untuk meraih masa depan. Biar Tuhan Yesus memberkati mereka juga. Kami juga berhadapan dengan tantangan yang tidak sedikit dalam lingkungan
kami, di masyarakat, di ini bangsa dan negara, bahkan di gereja ini. Tapi kami percaya di dalam kuasa dan kendali Tuhan segalanya dapat teratasi dengan segala baik. Kami berdoa juga bagi Bintal Jaharadam 15 Patimura bersama seluruh jajarannya. Kami berdoa bagi Kapolsek Nusa Niwe bersama seluruh jajaran, Bapak Lurah Nusa Niwe bersama seluruh jajaran, dalam tanggung jawab sebagai mitra dalam melakukan tugas-tugas pelayanan bersama. Kami percaya sungguh Tuhan memakai kehidupan Bapak dan Ibu kekasih yang dipercayakan untuk memimpin. Biarlah dengan hikmat dan kekuatan yang bersumber dari Tuhan, mereka mampu untuk mengarahkan kehidupan jemaat ini dalam melakukan tugas-tugas mendampingi dan mengawal kehidupan jemaat ini untuk bisa menjaga stabilitas keamanan di dalam jemaat ini, terkhususnya kami percaya sungguh kehadiran Bapak dan Ibu kekasih yang dipercayakan akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka hanya dengan berdasarkan kekuatan yang bersumber daripadamu. Kami berdoa ya Tuhan Allah bagi kehidupan jemaat ini yang sedang bergelut dengan tantangan karena sakit penyakit yang berat, dan karena itu kami berdoa bagi Bapak Stevi Lukai yang sementara ini ada di rumah sakit Sumber Hidup. Kami memohonkan lawatan Tuhan Allah kiranya ada menyertai dan menolong supaya lewat pelayanan para medis kehidupan Bapak Stevi ini dapat keluar dari keadaan-keadaan kritis yang dihadapi karena sakit penyakit yang dideritanya. Dan karena itu biarlah pertolongan Tuhan ada kiranya bagi kehidupan Bapak Stevi, termasuk juga bagi keluarga dicintai, supaya yang ada ialah kesembuhan ataupun pemulihan yang menjadi harapan bersama. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang mungkin ada bergelut dalam pergumulan yang sama, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus kiranya memulihkan hidup mereka. Kami juga berdoa menopang pergumulan keluarga Taihutu, berkenan Tuhan boleh memanggil pulang Bapak Lodewijk Taihutu melalui peristiwa kematian yang dialami. Tuhan Yesus kiranya menghibur dan menguatkan keluarga Taihutu supaya lewat peristiwa duka cita atas kematian Bapak Lodewijk kami dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian biarlah keluarga ketika menghadapi duka cita mereka tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan, sebab Tuhan punya rancangan indah dalam kehidupan mereka lewat kematian orang kekasih. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami, di dalamnya gereja yang terus bersaksi dan melayani, Gereja Pertetan Maluku, bahkan semua klasis-klasis yang ada termasuk klasis GPM Pulau Ambon, 25 jemaat di dalamnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena baru saja dilantik gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bahkan seluruh bupati dan wakil bupati di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Biarlah Tuhan berkenan memakai para hamba-Mu yang telah menerima tanggung jawab ataupun mandat memimpin ini negeri. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah proses dan tanggung jawab pemimpinan ini dapat mereka lakukan hanya dengan tetap mengandalkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kesejahteraan hidup di tengah bangsa dan negara ini terus dapat dicapai, bahkan dapat dirasakan oleh semua kami. Kami berdoa bila Tuhan berkenan memberkati gereja dalam tanggung jawab bersaksi, persiapan-persiapan untuk menghadapi persidangan-persidangan klasis, termasuk jemaat GPM Latu Halat sebagai tuan dan nyonya rumah bagi persidangan klasis GPM Pulau Ambon yang akan digelar pada tanggal 2 sampai 4 Maret yang akan datang. Tuhan berkenan memberkati semua persiapan panitia dan seluruh warga jemaat yang akan melakukan tanggung jawab untuk menyukseskan kegiatan persidangan klasis. Bahkan para pemimpin dalam tanggung jawab sebagai pimpinan di klasis ini dalam persiapan-persiapan ke arah persidangan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pada waktunya boleh berjalan dengan baik, termasuk juga pergumulan kami atas penyelenggaraan persidangan sinode
Gereja Protestan Maluku yang akan berlangsung di bulan Oktober yang akan datang. Sebagai tuan dan nyonya rumah yang dipercayakan, kami serahkan seluruh kesiapan kami sebagai penyelenggara, biar Tuhan berkenan memakai kami semua, khususnya panitia yang sudah ada di dalam pergumulan-pergumulan dalam tahapan-tahapan bekerja. Kami yakin sungguh Tuhan, segalanya Tuhan siapkan pada waktunya untuk kami dapat menopang persidangan sinode yang akan datang. Kami berdoa kiranya Tuhan juga mempersiapkan seluruh umat khususnya di Klasis Pulau Ambon ini supaya semua kami dalam pergumulan doa kami yakin sungguh bahwa topangan-topangan yang berarti yang dapat diberikan, kami yakin bahwa persidangan sinode akan berjalan dengan baik pada waktunya. Ya Tuhan ya Allah, kami terima kasih untuk semua hal yang Engkau kerjakan bagi kami, termasuk kami yang telah menopang proses peribadatan pembukaan di hari ini melalui sumbangsi yang dapat kami nyatakan di dalam seluruh akta peribadatan. Semua kami yang telah berperan di dalam peribadatan ini, Tuhan berkenan memberkati kami semua supaya dengan demikian ibadah ini membawa faedah bagi kehidupan jemaat ini, dan kami selaku pelayan juga dapat terus melakukan tanggung jawab pelayanan ini hanya dengan tetap mengandalkan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan di sepanjang hari ini dan usbu baru yang akan kami lewati. Mari Tuhan jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak menyertai dan memberkati kami dan bersama kami. Dan karena itu kami taruh seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jawab setiap doa dan pergumulan kami yang kami naikkan di dalam pergumulan baik secara pribadi maupun dari tiap pergumulan keluarga, bahkan dari tengah pergumulan jemaat ini. Tuhan dengarkanlah pinta doa kami, jawablah ya Tuhan seturut rahmat dan cinta Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kepada Bapa di sorga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan berdiri. Saudara-saudari, tugas kita sebagai pelayan Kristus adalah menghasilkan buah seperti kata Yesus. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, maka persidangan ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas adalah wujud tanggung jawab kita selaku gereja yang terus bergumul menghasilkan buah bagi kehidupan bersama demi kemuliaan Allah. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Tuhan suruh masuk ke dalam dunia, jadi terangin, atur langkah, baik-baik jangan sampai cilakai, jangan tinggal diam, mari katong beku gandeng dalam satu hati, satu jantung, gandong dalam Tuhan. Toma majuin lawan arus dunia yang suancorin, jangan undurin, mari minta Tuhan Yesus kasih kuat perkato, jangan tinggal diam, mari katong baku gandeng dalam satu hati, satu jantung, gandong dalam Tuhan. Untuk tugas pengutusan ini, terimalah berkat Tuhan Allah. Allah sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersyukur. Ibadah pembukaan kita selesai, selanjutnya kami serahkan kepada majelis jemaat. Bapak Ibu mohon perhatian sesuai warta jemaat tadi Bapak Ibu diminta tahan itu. Karena itu mohon kesediaannya untuk tetap tinggal untuk mengikuti acara seremonial. Mohon pengertiannya. Terima kasih.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus Kepala Gereja, acara pembukaan persidangan ke-37 Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat, Pniel Benteng Atas dimulai. Yang terhormat Kabintal Jarahdam 15 Patimura, Bapak Kolonel Infanteri Mustakfirin SAG. Yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Pulau Ambon, Pendeta WB Beresabi. Yang kami hormati Camat Nusaniwe Bapak Ki Tuhuteru SSPT MSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Dan Ramil 150406 Kapten Infanteri Viko De Andres atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Nusaniwe Bapak Johan WM Anakota. Yang kami hormati Lurah Benteng Bapak RM David Fenan Lampir SSTP MSI atau yang mewakili. Yang kami hormati Lurah Nusaniwe Bapak Ahmad Fauzi Saimin SSTP atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Badan Pelayan Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas bersama dengan Bapak Ibu Pendeta Jemaat. Yang kami hormati Ibu Pendeta S. Lawalata sebagai pelayan firman. Yang kami hormati Bapak Ibu Badan Pembantu Pelayan Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Dan yang kami kasihi Bapak Ibu peserta sidang perutusan dari 7 sektor pelayanan Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pembukaan persidangan Jemaat ke-37 Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, Minggu 23 Februari 2025 yang diselenggarakan di bawah sorotan tema Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Subtema, teguhlah sebagai gereja yang profetik untuk terus berbuah bagi kehidupan bersama. Adapun susunan acara pembukaan persidangan jemaat di saat ini adalah sebagai berikut. Pembukaan yang sedang berlangsung, menyanyikan lagu Indonesia Raya, in memoriam oleh Ketua Badan Pelayan Jemaat sekaligus pidato pembukaan Badan Pelayan Jemaat, menyanyikan Mars GPM, arahan Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Pulau Ambon, sekaligus membuka persidangan ke-37 Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Sambutan Kabintal Jarahdam 15 Patimura, sambutan Camat Nusaniwe atau yang mewakili, penutup dan istirahat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masuk pada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Salam
Hadirin disilakan duduk kembali. In Memoriam yang dipimpin oleh Ketua Badan Pelayan Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, dan dilanjutkan dengan pidato pembukaan. Kepada Bapak Pendeta JM Rehata SSI, disilakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya undang berdiri. Mari kita tundukkan kepala, mengangkat hati kepada pemilik hidup ini, mengenang akan kebesaran dan kasih Tuhan yang telah memberi kekuatan bagi para pendahulu kita yang mendirikan bangsa dan negara dan gereja ini. Begitu juga pendiri jemaat ini, bahkan sampai saat ini kita kehilangan salah seorang warga gereja yang baik di saat ini. Kita tunduk kepala, kita mendoakan mereka, kiranya mereka diterima di sisinya. In Memoriam dimulai. Selesai, Bapak dan Ibu sekalian disilakan duduk. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dalam rasa syukur kami yang paling dalam, perkenankanlah kami menyapa dengan kasih yang terhormat Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, yang kami kasihi Kepala Bintal Rohdam 15 Patimura, yang kami kasihi anggota Majelis Pekerja Harian Sinode GPM periode 2005-2010. Izinkan kami menyapa dalam kasih Mami Sihir. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Camat Nusa Niwe atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Nusa Niwe, Bapak Dan Ramil Nusa Niwe atau yang mewakili, Bapak Lurah Nusa Niwe atau yang mewakili, Bapak Lurah Benteng atau yang mewakili, seluruh tokoh masyarakat, keluarga besar Sampe, keluarga besar Tiku Padang, pimpinan lembaga pendidikan, petugas kesehatan, rekan-rekan majelis jemaat dan perangkat pelayan dalam lingkup jemaat, rekan-rekan pendeta, penatua, diaken, pengurus sektor, wadah organisasi, komisi-komisi, tim-tim panitia yang ada di lingkup jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Bapak Ibu para undangan, serta seluruh warga jemaat yang kami kasihi, juga Usi Pendeta Lawalata, terima kasih untuk firman-Nya hari ini. Bapak Ibu peserta sidang ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas yang berbahagia, serta seluruh warga jemaat yang kami kasihi. Mengawali pidato ini, kami majelis jemaat menyatakan rasa sukacita bersama Bapak Ibu saudara-saudari sekalian melalui perjumpaan pada momentum sidang gerejawi ini. Kita bersyukur sebab semua ini berlangsung karena kasih Tuhan yang telah mempertemukan kita bersama. Kita pun boleh melintasi jejak-jejak pelayanan selama tahun 2024 dan memasuki awal perjalanan panjang pelayanan di tahun 2025 ini. Semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagai gereja, kita bersyukur boleh melaksanakan agenda pemilihan penatua dan diaken CGPM
masa pelayanan 2025-2030 hingga penabisannya. Karena itu, tidaklah berkelebihan jika kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung serta selamat melayani bersama keluarga besar pelayan di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas kepada 42 rekan-rekan pelayan sebagai penatua dan diaken di jemaat ini, baik yang baru maupun yang melanjutkan di masa pelayanan yang kedua. Doa kami, Tuhan Yesus yang memanggil dan mengutus akan terus melengkapi dan melayakan Bapak Ibu dalam tugas-tugas menanam dan menyiram di kebun anggur miliknya. Bagi teman-teman pelayan yang telah menyelesaikan tugas karena masa pelayanan atau periodisasi, apakah tidak terpilih, kami selalu berdoa, kasih Kristus terus melingkupi dan menaungi, tetaplah menopang tugas-tugas pelayanan bergereja, sebab kita sama-sama tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebagai bangsa, kita pun bersyukur sebab kita sudah menjalankan salah satu agenda nasional, yaitu Pesta Demokrasi, melalui pemilihan umum kepala daerah secara serempak, kepemimpinan yang baru yang kelak akan menjalankan tugas khusus di Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Mari kita mendoakan masa depan Indonesia, Maluku yang adil, makmur, sejahtera, berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Momentum persidangan gerejawi hari ini, Minggu tanggal 23 Februari 2025, terus menyadarkan kita bahwa pelayanan gereja dan capaian hasilnya melalui subtema gumulan di tahun 2024 lalu, bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah, turut memberi dampak langsung atas tugas-tugas bersaksi dan melayani di kebun anggur Tuhan yang suci ini. Gereja sadar betul bahwa peningkatan kualitas hidup menjadi penegasan penting, baik kualitas iman, pelayan gereja, pendidikan, kesehatan, ekonomi, demokrasi, dan keluarga Allah. Ini adalah kekuatan gereja dan bangsa ini untuk terus membangun dan merawat persekutuan hidup sebagai keluarga Allah. Hadirin yang berbahagia, demi menyemangati kesaksian kita di tahun 2025 ini, kita masih terus dituntun dengan arahan tema tahun 2021-2025. Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Spirit ini masih melandasi konsep pelayanan serta terbuka untuk dievaluasi dan dikembangkan setiap tahun sampai dengan tahun terakhir ini, tahun 2025. Gumulan subtema pelayanan kita di tahun 2025 ini, teguhlah sebagai gereja yang profetik untuk terus berbuah bagi kehidupan bersama, akan menuntun pelayanan kita sebagai iring-iringan berjalan bersama, sunhodos, untuk tujuan dan sasaran yang konsisten demi misi dan visi GPM. Baik tema maupun subtema ini berisi perintah dan nasihat, kerasulan yang penting, yaitu perintah memberitakan tahun rahmat Tuhan dan kerjakanlah keselamatan sebagai kabar sukacita di tengah kompleksitas pergumulan umat. Ini mengingatkan gereja bahwa perubahan adalah ruang kehidupan atau cahaya pengharapan dari Tuhan, bahwa Allah berkarya menghadirkan damai sejahtera. Di sini gereja, baik umat maupun pelayan bertanggung jawab mewujudkan tatanan kehidupan yang membawa keselamatan, kedamaian, sukacita, pengharapan melalui karya-karya yang membebaskan. Karya pembebasan itu tentu tidak terwujud hanya melalui pemberitaan verbal atau kata-kata, tetapi melalui aksi tindakan nyata yang peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar kita. Sedangkan subtema kita
memberi nasihat kerasulan untuk menyatakan keberanian profetik sehingga gereja berbuah demi kehidupan dan kemanusiaan. Dimensi keteguhan gereja terletak pada keberakarannya di dalam Allah yang membuat gereja bertumbuh. Dengan begitu, tugas profetik gereja untuk menyampaikan suara kenabian menjadi tugas penting dan genting, sebab dunia kita, bangsa dan daerah kita berada pada suatu zaman atau masa yang telah berubah sangat cepat melalui perkembangan teknologi, dan gereja serta pelayan dituntut untuk menjadi relevan dan dapat diteladani. Ini memberi penegasan bahwa jemaat bersama para pelayan, baik pendeta, penatua, diaken, tua agama, penyelenggara pelayanan di sektor unit wadah, pelayanan, panitia, dan tim-tim serta yang lainnya, adalah sumber daya gereja yang harus dipersiapkan agar teguh dan menyikapi berbagai dinamika perubahan zaman yang kian cepat. Gereja yang berbuah harus berwujud melalui 1. Kematangan spiritual warga gereja yang dibentuk melalui pembinaan keluarga, membangun waktu doa dan baca Alkitab. 2. Membangun perilaku etis Injili yang tidak jatuh dalam godaan dunia, seperti penggunaan narkoba, seks bebas, judi, kekerasan, termasuk merusak alam. 3. Memiliki kepekaan dan kepedulian, berbagi dengan sesama, dan mampu menghidupi kebersamaan yang rukun lintas iman, agama, denominasi, dan lainnya. Dalam upaya teguh sebagai gereja, dari sisi ketahanan ekonomi menuju 1 abad GPM, dorongan pemberdayaan yang terpola dalam gerakan 3M, menanam, melaut, dan memasarkan terus digalakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jemaat, tetapi juga mengantisipasi keterbatasan kebutuhan bahan makanan untuk pelaksanaan program makan siang gratis yang akan diluncurkan beberapa waktu ke depan. Hadirin yang berbahagia, selain itu kita pun harus tanggap terhadap fenomena yang muncul dalam bentuk-bentuk isu di media sosial. Kekerasan verbal, fisik, isu penculikan, konflik antar warga, antar unit sektor atau kompleks, dan lain-lain. Begitu juga realitas pesatnya perkembangan IT dan digital yang tidak hanya berdampak bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga bagi masyarakat di sekeliling perkotaan. Memberikan kemudahan di satu sisi, tetapi perlu menjadi perhatian serius dalam pengelolaannya sehingga memberi dampak positif demi pengembangan kualitas hidup yang lebih besar daripada dampak negatifnya. Gereja harus serius dan bijaksana untuk menjaga dan merawat persaudaraan dan perdamaian, serta dewasa mengelola isu-isu, bahkan mencari solusi perdamaian. Kami percaya pola binakel masih tetap terus dijadikan sebagai cara gereja telah memulai fungsi kontrol dan mengantisipasi dan menghadapi dinamika ruang publik yang semakin tidak terkontrol. Pada isu kesehatan, temuan penyakit menular yang tidak menular dengan pasien reaktif HIV, AIDS, IMS, dan lainnya membutuhkan strategi penanganan yang holistik dalam dukungan dan kerjasama dengan semua pihak. Terkait peningkatan taraf kesehatan dengan strategi percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, maka BKKBN Provinsi Maluku melakukan nota kesepahaman bersama melalui perjanjian kerjasama dengan Majelis Pekerjaan Sinode GPM yang implementasinya adalah setiap pasangan calon pengantin akan melewati tahap pastoral atau penggembalaan oleh tenaga kesehatan di puskesmas terdekat dengan pemeriksaan kesehatan. Ini penting menjadi bagian pastoralia pranikah supaya kualitas hidup jasmani dan rohani dapat terus dirawat dengan baik. Kita juga berhadapan dengan banyak pernikahan Kristen yang tidak tercatat di pencatatan sipil. Ketika berpisah dan mau menikah lagi, akan sulit mendapatkan legitimasi. Untuk kali ini kami menghimbau kepada kita semua supaya ke depan akta pemberkatan nikah gereja wajib diikuti dengan pencatatan sipil.
Dinamika pelayanan yang dihadapi menghendaki adanya prioritas pembangunan mental dan spiritualitas umat dan pelayan, yaitu anak remaja, pemuda, dan orang dewasa melalui program-program dan kegiatan sebagai bukti karya Allah yang nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Hadirin yang berbahagia, mari kita jadikan semua pergumulan bersama di persidangan ini sebagai bentuk doa dan gumul kita yang sehati di hadapan Tuhan, tidak lagi saling berdebat dan mencari kesalahan, tetapi menemukan solusi. Tunaikanlah tugas dan panggilan pelayanan seturut imanmu. Peliharalah damai dan wujudkanlah keadilan. Bina kerjasama dengan semua pihak dan selalu bersyukur bahwa kasih Kristus dan karunia dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dalam persekutuan Roh Kudus memenuhi hati dan kehidupan kita sekalian. Demikianlah pidato yang kami sampaikan dalam pembukaan sidang Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat yang ke-37 di saat ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada semua pihak yang menopang pelayanan gereja ini, baik gereja sendiri maupun pihak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di jemaat ini. Ingatlah dua hal, Nil berarti wajah Allah. Disinilah tempatnya saudara-saudara dan saya sebagai seorang pelayan dan umat bertemu dengan Allah. Karena itu hiduplah rendah hati seorang akan yang lain. Yang kedua, akhirnya kami mohon kesediaan Ketua Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon pada waktunya dapat memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan sidang Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas yang ke-37 saat ini. Demikian, ingatlah pengakuan iman kita sebagai Gereja Protestan Maluku. Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Menyanyikan Mars Gereja Protestan Maluku, hadirin diundang berdiri. Gereja Protestan Maluku
disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku, Pulau Ambon, sekaligus membuka dengan resmi persidangan ke-37 Gereja Protestan Maluku Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas yang ditandai dengan pemukulan tifa. Pada saatnya nanti kami mengundang Kabintal Jaradam 15 Patimura, Camat Nusaniwe, dan Ramil 150406, Kapolsek Nusaniwe, Lurah Benteng, Lurah Nusaniwe atau yang mewakili, dan Ketua Badan Pelayan Jemaat untuk mendampingi Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Pulau Ambon pada saat pemukulan tifa. Kepada Bapak Pendeta WB Beresabi disilahkan. Perkenan kami menyapa dengan kasih Pak Kabintal Jaradam 15 Patimura, Bapak Camat Nusaniwe atau yang mewakili Bapak Semitaya, dan Kapolsek Nusaniwe, dan Ramil 1504 Datar 05 Nusaniwe yang diwakili oleh Bapak R. Tiwa, Lurah Benteng, Ketua Badan Pelayanan Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, bersama-sama rekan-rekan diaken dan penatua, Komisi Pelayanan Tim Panitia, Pimpinan Wadah Pelayanan Gereja, Pemuda Gereja dalam Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Bapak Ibu para undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, peserta sidang dan seluruh warga Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali arahan ini kami mengajak hadirin untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kasih atas pernyataannya bagi kita untuk tetap setia menjaga persekutuan, kesaksian dan pelayanan sebagai Gereja Protestan Maluku di Klasis Pulau Ambon. Inilah komitmen iman kita bersama yang telah kita wujudkan melewati tahun pelayanan 2024 dan kita masih dimungkinkan melakukan tanggung jawab pelayanan di tahun 2025 yang diawali dengan pelaksanaan sidang ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Demikian pula kami turut berduka cita bersama keluarga Taihitu atas meninggalnya Bapak almarhum Lodewijk Taihitu. Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan sidang-sidang jemaat yang digelar di tahun ini di seluruh wilayah pelayanan Klasis Pulau Ambon ini putaran terakhir setelah Gereja Protestan Maluku melaksanakan sidang ke-45 Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku di Rumah Holat, Klasis Selam Utara Barat pada tanggal 20 sampai 27 Oktober 2024. Sesungguhnya agenda-agenda persidangan gerejawi dimaksud menunjukkan bahwa Gereja Protestan Maluku sebagai gereja yang terus hidup bergumul dan melayani di tengah-tengah perubahan seiring dinamika perkembangan dunia, masyarakat, dan bangsa. Dalam pergumulan pelayanan bersama di tahun 2025, maka persidangan jemaat ini menjadi penting dan strategis dalam penataan dan pengembangan pelayanan jemaat. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan dan terus mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, sidang jemaat adalah wujud komitmen bergereja kita terhadap konstitusi Gereja Protestan Maluku. Sidang jemaat ini adalah lembaga legislatif tertinggi di tingkat jemaat yang bertugas untuk menetapkan program, juga melakukan evaluasi, dan juga untuk merencanakan program dan anggaran tahun berikutnya, serta mempercakapkan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan sebagai jemaat GPM kategorial. Dalam peraturan pokok tentang jemaat pada bab 3 pasal 3 dan 5 dijelaskan bahwa salah satu ciri jemaat GPM adalah kategorial. Pak Kabintal Jaradam, satu-satunya gereja di Indonesia yang menggunakan istilah ini cuman Gereja Protestan Maluku. Saya sudah bicara dengan pimpinan gereja GPI Papua, juga GKI Papua, dan juga Gemit. Di wilayah timur hanya kita.
jika dibandingkan dengan gereja-gereja lain di Indonesia Timur, bahkan di Indonesia ini. Di Indonesia bagian Barat tidak ada. Jemaat kategorial dibentuk pada kompleks ya dalam peraturan kita. Jemaat kategorial dibentuk dalam kompleks markas atau kesatrian yang dijadikan pusat pemukiman dari anggota dan keluarga Tentara Nasional Indonesia, anggota dan keluarga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pegawai dan keluarga serta perusahaan tertentu yang membutuhkan pelayanan gereja. Sudah banyak pendeta GPM yang diutus ke Jakarta dan bertugas di jemaat-jemaat di dalam kompleks TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut, bahkan juga di kompleks pemukiman lainnya. Sampai hari ini Pak Kabintal masih ada bertugas. Tentunya keberadaan jemaat GPM dengan ciri kategorial telah dibangun GPM bersama TNI Angkatan Darat hingga memasuki setengah abad. Jadi perjalanan kita Pak Kabintal memasuki setengah abad. Ini sejarah. Ini sejarah yang tidak boleh diabaikan dan dilupakan oleh siapapun. Sudah memasuki setengah abad melalui kerjasama antara GPM dengan TNI Angkatan Darat yang positif dan konstruktif. Menyikapi perubahan status keanggotaan Jemaat WAIPO yang sebelumnya GPM menjadi POK, merupakan pengabaian terhadap komitmen bergereja. GPM adalah anggota PGI yang telah dibangun ya bersama-sama dengan TNI Angkatan Darat, termasuk pedoman pembentukan POK nasional yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Karena itu kalau kita bersidang jemaat di hari ini, maka ini menunjukkan konsistensi kita sebagai Gereja Protestan Maluku untuk menjaga keutuhan bangsa ini, menjaga keutuhan persekutuan gereja dan jemaat, keberlanjutan pelayanan gereja, dan untuk terus berkontribusi sebagai bagian dari kehidupan bergereja dan berbangsa. Kedua, sidang jemaat adalah aktualisasi iman kita terhadap pengakuan iman Gereja Protestan Maluku yang kita katakan dalam tata gereja kita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan alam semesta dan Juru Selamat dunia ini. Pengakuan ini tidak saja dinyatakan dalam pelayanan dan pemberitaan gereja, liturgi, nyanyian gereja, tetapi juga dalam sidang gerejawi. Artinya kalau kita masih melakukan persidangan gereja, maka kita masih konsisten dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa dan Juru Selamat. Dalam pengertian itu, dalam ajaran gereja kita, artikel 114, gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dibentuk oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2. Allah sendiri yang memanggil dan mengimpun orang-orang dari berbagai suku bangsa, bahasa dan jenis kelamin, dan lapisan sosial menjadi satu persekutuan tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala dan Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus, gereja diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di segala tempat dan sepanjang masa. Gereja dibentuk berdasarkan kasih karunia dan pengampunan Allah kepada manusia. Karena itu ada hanya jemaat bukan atas kehendak manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus. Jadi adanya gereja terutama berbasis kepentingan persekutuan dan pelayanan jemaat, bukan kepentingan institusi semata. Apalagi pelembagaan atau pendirian gereja di atas konflik, itu tidak Kristiani. Yang ketiga, sidang jemaat merupakan wujud dari komitmen misi Gereja Protestan Maluku bahwa kita bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan keumatan dan kemasyarakatan dan kebangsaan serta lingkungan hidup. Karena itu persidangan ini berkewenangan untuk menetapkan keputusan-keputusan penting dalam hubungan dengan pertumbuhan iman, moral dan spiritualitas, dalam menyikapi dan menjawab berbagai tantangan perubahan, disertai berbagai dinamika dan dampaknya bagi kehidupan bersama. Bahwa komitmen Gereja Protestan Maluku dalam melaksanakan amanat pelayanan untuk menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan harus terus dilakukan bersama-sama semua pihak, termasuk dengan TNI Angkatan Darat, Kodam 15 Patimura. Karena itu, apa yang sementara dihadapi Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas harus terus menjadi perhatian serius untuk diselesaikan secara bersama. Termasuk Pak Kabintal, saya ingin sampaikan juga, saya sudah sampaikan secara pribadi kepada beliau, sudah banyak hal
sudah banyak kali ya Bapak Ibu kepada beliau, termasuk pengambil alihan pelayanan pada gereja Jemahan Kasih di RST Dr. J.A. Latumeten Ambon oleh pihak staf, mungkin staf Bapak, itu pada Minggu tanggal 17 November 2024 lalu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sidang ini juga akan mengimplementasikan dan mengevaluasi dokumen perencanaan pelayanan Renstra Jemaat 2021 sampai 2025. Dokumen-dokumen perencanaan ini harus tetap memberi arah kepada kita saat kita akan juga mengakhiri dan kita akan memasuki untuk perencanaan berikutnya di tahun 2025-2030. Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi, sudah banyak hal yang disampaikan terkait dengan tema dan subtema oleh Bapak Ketua Badan Pelayanan Jemaat. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita harus tetap teguh berdiri dan berbuah. Buah kita itu harus bermanfaat, berguna, dan juga bergizi. Itu saja sepanjang-panjang lain. Karena itu, sudah banyak juga disampaikan tentang pembinaan keluarga. Saya selalu mengingatkan kita di klasis ini agar perkuatlah pembinaan keluarga. Secanggih-canggihnya apapun tempat kerja kita, senyaman apapun tempat atau ruang kerja kita, pasti kita pulang ke rumah. Saat ini banyak warga kita, gereja mungkin sudah punya rumah sendiri, ada yang masih kontrak, masih kos-kosan, tapi pasti ada pikir, mesti punya rumah sendiri. Jadi pulanglah ke rumah, kembalilah ke rumah, dan kita saling tumbuh di sana. Suami istri, orang tua dan anak-anak, adik kakak, opa dek oma, om dan tante. Di situ tempatnya. Banyak hal ya yang bisa kita bangun di situ. Sebab hari ini dengan kecanggihan yang kita miliki, kalau saya selalu ingatkan Bapak Ibu mungkin bosan, kalau 4 orang dalam rumah dan Bapak atau Mama punya HP 2, maka 4 orang tinggal dengan robot 5 dari dalam rumah. Ya, jadi ada 4 orang, robot 5 dalam rumah. Itu tantangan yang kita hadapi hari ini. Karena itu pendidikan iman, moral, bahkan pendidikan formal harus terus menjadi perhatian kita bersama. Kami juga menghimbau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, agar dalam syafaat-syafaat kita teruslah berdoa bagi pemerintah. Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, untuk seluruh kerja-kerja untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Demikian pula untuk stabilitas dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus untuk tugas-tugas yang diemban oleh TNI Angkatan Darat, Kodam 15 Patimura. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kepada rekan-rekan diaken dan penatua, masa pelayanan 2025-2030. Rekan-rekan penatua, diaken dan penatua akan bertugas bersama-sama dengan para pendeta dan pelayan lainnya. Saya hanya ingin juga menegaskan dan mengingatkan kepada para diaken, setialah terus melakukan pelayanan dan pengasihan, serta kemurahan kepada jemaat dan dunia, kaum miskin, para janda dan anak-anak yatim piatu. Dalam rapat-rapat majelis jemaat, ini harus dibicarakan. Para diaken harus bicara. Jangan para diaken diam saja. Berapa anak yatim piatu yang telah tertolong, berapa orang terlantar yang telah kita tolong. Ini harus dibicarakan dan dievaluasi setiap minggu. Kesempatan ini juga Bapak Ibu, kami ingatkan seluruh pelayan dan warga jemaat, warga gereja Pakabintal tahun 2025 ini, klasis Pulau Ambon akan menjadi tuan dan nyonya rumah bagi pelaksanaan sidang sinode ke-39. Ya, kami beta tanya Pak Kabintal, biasanya ya kalau tuan saya beliau masih 1 tahun lebih atau 2 tahun, maka saat sidang sinode Pak Kabintal juga Pak Kabintal Jaradam juga akan juga memberikan dukungan bagi pelaksanaan persidangan sinode nanti. Per hari ini tanggal 23 Februari kita sudah tiba pada H-238 hari ke depan. Kami tetap mohon dukungan untuk semua yang telah kita rencanakan bersama, bahkan kita sudah bekerja selama tahun 2022 sampai 2025.
kita memberikan topangan dana bersama, baik itu di jemaat maupun di klasis. Mengakhiri arahan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, para orang tua, pemuda dan anak-anakku untuk topangan bagi terwujudnya keutuhan persekutuan dan keberlanjutan pelayanan di jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Teman-teman penatua dan diaken masa pelayanan 2020-2025. Teman-teman Badan Pelayanan Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, seluruh komisi pelayanan, tim litbang, tim verifikasi, tim bentukan lainnya di jemaat yang telah menopang tugas membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian dalam keutuhan klasis Pulau Ambon, dalam keutuhan bersama Gereja Protestan Maluku. Terima kasih kepada Pak Kabintal Jaradam 15 Patimura yang menghadiri resepsi pembukaan persidangan jemaat ini, sekaligus berbagai langkah bersama klasis Pulau Ambon dan MPH Sinode GPM menyikapi dinamika di jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Perkenankan kami pula mengucapkan selamat, Pak. Beberapa hari lagi ketika Bapak dan saudara kita umat Muslim menyambut ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kepada pemerintah Kecamatan Nusaniwe, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak Lurah Benteng yang telah menopang dan menjadi bagian dari pelayanan gereja di jemaat ini. Tetaplah setia, bergumul dan melayani sesuai moto kita. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Izinkan saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan persidangan kita buka. Sambutan Kabintal Jarahdam 15 Patimura kepada Bapak Kolonel Infanteri Mustakfirin SAG disilahkan. Ini mohon maaf, saya lihat wajahnya tegang semua, kenapa? Baru sekali melihat saya karena. Jadi biar nggak tegang saya berpantun. Nanti dibilang cakep atau mantep terserah. Pilih cakep atau mantep? Cakep, oke. Tapi yang atas mantep katanya, Bu. Oh, cakep. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sebentar lagi kita akan bersidang, maka sucikan hati. Dua hari bikin pantun itu tadi. Saya mohon izin, salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Klasis, saya sudah kenal lama sama beliau. Ya sekitar 2-3 bulan kan lama Pak ya. Bapak Ketua KMJ ternyata masih muda beliau, Pak Rehata. Ada senior kami, Bapak Pendeta Tata Lepta,
banyak juga senior-senior kami di sini, dan dari unsur Musbika atau yang mewakili. Sebelumnya mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat, karunia, dan izinnya, sehingga pada kesempatan yang sangat penuh berkah ini kita bisa bertemu, berkumpul di Gereja Peniel Bentas, Gereja GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas. Sebetulnya mau saya sampaikan, karena ini kan sudah dibuka Pak, saya nggak mau pidato resmi, nggak mau sambutan resmi, kalau sudah dibuka, saya ngobrol-ngobrol saja. Yang saya bikin sendiri kemarin itu 1,5 jam saya bikin sambutan, semuanya sudah dibahas sama Pak Pendeta, sama 1 Korintus 3 ayat 6, ada yang hafal? 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang menumbuhkan Tuhan. Artinya apa? Perlu saya sampaikan, pada saat persidangan nanti itu nggak penting siapa yang punya ide, nggak penting. Ini yang bagus pasti ideku, bukan. Yang jelek idemu, tidak juga. Artinya siapa? Aku menanam, semua jemaat menanam. Tapi yang menyiram siapa? Apolos. Siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Artinya kalau tidak ada kebersihan hati, tidak ada kesatuan visi, tanaman itu tidak akan tumbuh. Makanya kalau angka 37, maaf kalau saya uraikan, 3 itu menanam, menyiram, menumbuhkan. 7-nya tujuan. Ya enggak? Kalau 3 itu terlaksana dengan baik akan sampai ke tujuan. Sama ketika teman-teman saya, saudara-saudara saya yang Nasrani mengikuti jalannya Yesus, Yohanes 14 ayat 6, betul, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa melainkan melalui. Ini hafal enggak? Kalau ibu-ibu enggak hafal bangetan, saya yang muslim aja hafal. Pak, nanti kalau enggak ada hafal suruh ngapalkan Pak, ya kan? Nah, artinya apa? Ketika kita mengikuti perjalanan sidang sesuai dengan aturan gereja, saya yakin akan berhasil. Tahun 2025 Tuhan akan menumbuhkan gereja ini dengan sangat baik. Syaratnya itu saja. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya baru pertama kali ini masuk gereja, tapi kalau lewat bolak-balik Pak, karena samping ini kan Pak Maringan tuh anggota saya juga. Kalau Pak Martin memang jemaat sini. Nah, kebetulan saya juga nggak jauh dari tempat kami di Tapal Kuda, samping rumah. Kalau saya gereja nggak asing, karena saya kecil mainannya di gereja. Karena teman sekolah saya itu anaknya Pak Pendeta di kampung saya. Jadi belusukan di gereja itu saya sudah biasa. Teman saya belusukan ke masjid juga sudah biasa. Artinya apa? Ketika dua hal ini kita bersatu, berjalan seiring, tanpa saling mencela, tanpa saling mempengaruhi, akan berjalan dengan baik. Kalau dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Masalah ibadah masing-masing, tapi sosial harus bersama. Enggak mungkin saya nanti misalnya pulang, ada orang kecelakaan, ku tanya dulu, apa agamamu? Kristen, enggak jadilah, aku kan muslim, kan enggak mungkin. Nah, itulah bentuk toleransi di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi ketika kita hidup dalam dinamika heterogenitas, maka yang dipentingkan adalah tujuan berbangsa dan bernegara. Makanya saya sering katakan ke siapapun, kalau kita pakai kacamata, jangan kacamata suku. Maaf, apalagi kacamata min. Orang yang pakai kacamata min biasanya itu enggak setia sama, kalau seorang perempuan enggak setia sama suaminya. Karena bangun tidur yang dicari apanya Bu? Kacamatanya dulu kan, begitu ketemu, ini suamiku. Nah, berarti lebih setia kacamatanya daripada suaminya. Ini yang pakai kacamata min langsung dipegangi semua kacamatanya. Artinya apa? Kalau kita pakai kacamata warna hitam, maka objek yang kita lihat pasti semuanya hitam.
Kalau kita pakai kacamata merah, objek yang kita lihat pasti kacamata warna merah. Kalau saya seorang muslim pakai kacamata muslim, maka yang di depan saya ini Nasrani, kan gitu. Kemudian marganya apa ini? Pak Pendeta Baresi, ada di sini bakar besi, ada merasa besi, yang merasa besi ada juga, gitu kan. Artinya ketika saya melihat dengan kacamata kesukuan, berarti kalau namanya merasa besi orang Ambon. Tapi kalau kacamata saya kacamata Indonesia, Pak Rehata ini orang Indonesia, Pak Ketua Klasis orang Indonesia, kan gitu. Kalau saya pakai kacamata Tuhan, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Selesai barang itu. Makanya sering-sering kacamata itu kita perbaiki sehingga dalam kehidupan dimanapun kita bisa selamat. Karena kacamata kita benar. Jadi yang nggak pakai kacamata nggak usah nanti pulang terus beli kacamata, nggak usah Bu. Yang saya sampaikan itu artinya ketika cara pandang kita itu sempit, maka objeknya akan menjadi sempit. Terakhir, saya ucapkan terima kasih, saya sudah diundang dan saya sudah sampaikan ke teman-teman kalau saya ada waktu pasti saya datang. Kalau tidak ada waktu saya juga tidak akan memaksakan diri. Kenapa? Kami juga ada kegiatan lain, misalnya kegiatan di Kodam, karena tugas pokok saya adalah di situ. Tapi sebagai pejabat Kepala Pembinaan Mental dan Sejarah yang membawahi seluruh agama, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, semuanya yang berkaitan dengan TNI atau prajurit dan keluarganya, kami selaku supervisinya. Makanya kalau Pak Ketua Klasis itu namanya Abraham, di Islam apa? Ibrahim, di Hindu Abiram. Abiram. Anak muda sekarang Bram, gitu aja dia pakai. Kalau Bram itu biasanya Abraham, disingkat Bram. Nah, jadi hampir semuanya sama. Nuh misalnya di Islam, di Yahudi Noah, sama kan Pak. Sulaiman, Slomo, Solomon, sama dengan salam. Sulaiman berasal dari kata Slomo. Dalam bahasa Arab salam artinya apa? Damai sejahtera. Makanya seluruh salam agama itu pakai huruf S. Islam assalamualaikum salam. Protestan Katolik shalom artinya apa? Damai sejahtera. Orang Hindu swasti astu pakai S kan? Damai sejahtera. Orang Buddha sadhu artinya apa? Damai sejahtera. Orang Konghucu Sanceh, bukan Sincan ya Bu, Sanceh, artinya apa? Damai sejahtera. Jadi semua orang beragama tujuannya satu, mencapai kedamaian dan kesejahteraan yang diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu poin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, kalau pengen damai sejahtera, ikuti aturan gereja, bersihkan hati, satukan visi, sehingga persidangan ini berjalan lancar. Ada pantun yang paling viral sekarang, ubur-ubur ikan lele. Kalau persidangan teratur pasti tidak berdele-dele. Kalau tidak berdele-dele akan sukses. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Sambutan Camat Nusaniwe kepada Bapak yang mewakili disilakan.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan sambutan Ibu Camat di saat ini, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Camat karena Ibu Camat tidak sempat mengambil bagian di sini. Berhubung dengan Ibu Camat juga punya agenda yang sama di tempat lain, dan karena itu saya dipercayakan untuk membacakan sambutan Ibu Camat di saat ini. Yang saya hormati Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, Bapak Pendeta A. Bersawi MTH, bersama Ibu Sekbid PTPU, Ibu Pendeta S. Lawalata MTH, yang sudah boleh berkenan memimpin ibadah di saat ini. Tuhan berkati. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GPM, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat, Niel Bentas, Bapak Pendeta J. Rehata, bersama Bapak Ibu Majelis. Yang saya hormati Bapak Kabintal Jaradam 15 Patimura, Bapak Kolonel Infantri Mista Kirin SAG. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil 150406 atau yang mewakili Bapak Ertiwa. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Nusa Niwe, Bapak John Anakota. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang berdomisili di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Yang saya hormati panitia persidangan Jemaat yang ke-37, Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Klasis GPM Pulau Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Karena atas tuntunan dan penyertaannya, kita dapat menghadiri acara persidangan ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Klasis GPM Pulau Ambon, yang akan dilaksanakan dalam tema sentral Gereja Protestan Maluku, yaitu beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema, teguhlah sebagai gereja yang profetik untuk terus berbuah bagi kehidupan bersama di saat ini. Bapak Ibu peserta persidangan serta hadirin dan undangan yang berbahagia, sidang jemaat dalam lingkungan Gereja Protestan Maluku merupakan sebuah momentum yang sangat strategis dalam menata dan meningkatkan kualitas pelayanan. Karena dalam persidangan jemaat dirumuskan program-program yang sifatnya strategis dan prioritas untuk menjawab kebutuhan pelayanan, terutama di tengah-tengah tantangan kehidupan bergereja yang semakin kompleks di saat ini. Sebagai pengambilan keputusan tertinggi di sidang jemaat, sebagaimana diatur dalam tata gereja dan peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang jemaat, maka tentunya persidangan jemaat harus menjadi representasi dari seluruh stakeholder di dalam jemaat, mulai dari wadah-wadah pelayanan, unit, sektor, dan lain-lainnya. Tingkat partisipasi warga jemaat nantinya akan sangat menentukan kualitas dari hasil persidangan. Hal ini penting mengingat sidang jemaat adalah merupakan sebuah proses bersama untuk melakukan evaluasi dan menetapkan program-program yang
dijabarkan dari Renstra Jemaat serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Selain itu, di dalam persidangan jemaat ini juga akan membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah keutamaan yang relevan di tahun 2025 ini. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan serta pelayanan masyarakat, maka pemerintah Kota Ambon berkewajiban untuk terus mendorong upaya-upaya yang dilakukan oleh Gereja Protestan Maluku, terutama pada tingkat jemaat dalam rangka mewujudkan kemandirian gereja. Bapak Ibu peserta persidangan serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Proses pemilihan serta pelantikan anggota legislatif dan kepala daerah yang berlangsung aman dan sukses memberikan ekspektasi dan harapan bagi Kota Ambon yang lebih baik ke depan. Sungguh pun demikian, pembangunan Kota Ambon di tahun 2025 masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan seperti meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok atau yang dikenal dengan istilah inflasi daerah, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, serta perubahan iklim yang terjadi secara ekstrim. Menghadapi kondisi tersebut dibutuhkan upaya-upaya yang adaptif dan responsif bukan hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya gereja. Gerakan keluarga menanam dan gerakan keluarga melaut merupakan salah satu upaya adaptif dan responsif yang telah dilakukan oleh Gereja Protestan Maluku dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk mengatasi meningkatnya harga-harga barang kebutuhan pokok, terutama sayur dan ikan. Dan pada sisi lain juga telah memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan warga jemaat. Pemerintah Kota Ambon akan terus mendukung upaya-upaya tersebut melalui pembibitan, pakan, pengolahan, bantuan, pembiayaan maupun juga pemasaran. Besar harapan kami dengan memperkuat sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antara gereja dengan pemerintah Kota Ambon, kita akan dapat mendorong pertumbuhan keluarga secara ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian warga gereja secara berkelanjutan. Bapak Ibu peserta persidangan dan hadirin serta undangan yang berbahagia, demikian sambutan saya dalam pembukaan sidang Jemaat ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon yang mulia ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di kota ini. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses bagi penyelenggaraan persidangan ke-37 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Semoga persidangan ini berjalan lancar, aman, dan menghasilkan program-program yang benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan serta menyentuh permasalahan-permasalahan yang aktual di dalam jemaat. Demikian sambutan saya dan atas nama pemerintah kecamatan kami ucapkan selamat bersidang. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dalam seluruh tugas dan pelayanan serta pengabdian kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Camat Nusa Niwe Kurasin Tuhuteru. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan persidangan ke-37 Gereja Protestan Maluku Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Atas nama panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang berkenan hadir pada acara pembukaan di saat ini. Serta memohon maaf apabila selama acara berlangsung ada kesalahan yang dilakukan, baik tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian.
Dengan ketaatan dan beriman kepada Yesus Kristus, selamat bersidang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta sidang. Tuhan Yesus Kepala Gereja menuntun dan memberikan kekuatan selama proses sidang berlangsung. Shalom. Bapak Kabintal, Bapak MPK Klasis, dan Bapak Ibu undangan lainnya disilahkan untuk ada bersama-sama dengan jamuan kasih yang telah disediakan oleh panitia. Selamat menikmati, Tuhan memberkati.